Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you anak-anak? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too. Oke, minggu lalu kita sudah belajar tentang materi verb dan noun ya, masih ingat ya? Ya. Nah, kali ini nanti kita akan belajar tentang pronoun. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Berdoa selesai. Sit down please. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Mister mau absen kalian satu persatu ya. Di sini ada yang tidak hadir? Ada. Ada. Arjulina ya, Present. Ainur, Present. Amel, Present. Jaya, Present. Bida, gak hadir. Izin Mister. Ella, Izin, Mister. izin. Bayangkan izin ya. Iya. Hari ini gimana? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yeay. Sehat semua ya, nggak ada yang kurang enak badan. Iya. Alhamdulillah. Oke, jadi ada yang tahu nggak materi kita pada kali hari ini apa? Pronoun. Sebelumnya ada yang tahu pronoun itu apa? Belum. Belum. Jadi ini tuh sebenarnya materi pronoun ini udah diajarkan SMP dan SMA ini juga masih perlu diajarkan sebenarnya. Jadi masih mengulas lagi, tapi lebih detail lagi di SMA kelas 10 ini. Oke, jadi next. Selanjutnya, nah nanti kalian akan belajar tentang apa itu pronoun, terus pronoun itu ada apa aja, types of pronoun, terus example, terus contohnya itu apa aja, terus assignment. Nanti Mister akan berikan tugas ke kalian dan kemudian penutup. Next. Nah, yang pertama ini, what is pronoun? Apa itu pronoun? Pronoun are words used to replace noun. Jadi pronoun itu kata ganti yang bisa digunakan untuk menggantikan kata noun itu apa? Kemarin apa? Minggu lalu. Kata benda. Bagus. Jadi pronoun itu digunakan untuk mengganti kata benda. In this case, a noun can be a person, an object, a place, even an action or idea. This object can be inanimate object or living object. Jadi kata benda itu bisa orang, bisa objek, bisa tempat, bisa benda hidup ataupun benda tidak hidup. Kemudian ini adalah fungsi dari pronoun. The main function of pronoun is to prevent repetition of word in a sentence. Jadi pronoun itu digunakan untuk mengurangi pengulangan kata. Jadinya pronoun itu bisa digunakan untuk menggantikan kata atau menggantikan noun itu. Paham? Why should be preferred? Kenapa? The thing is repetition make the sentence you write less effective. Karena pengulangan kata itu bisa kurang efektif kalau digunakan untuk menulis. Apart from the main function, selain dari fungsi utama, there are several other function of pronoun which will be explained in detail for each type. Jadi selain dari fungsi utama ini, pronoun nanti akan kita bahas lebih detail lagi apa saja tipe-tipenya, fungsinya apa aja. Oke, next. Yang pertama ini types of pronoun. Nah, yang pertama itu ada subject pronoun atau pronoun of subject. Nah, kalian sudah pernah kan 7 subjek itu apa aja, sudah hafal? Ayo dibaca sama-sama ya. Yang pertama ada repeat after me. I. Nah, I ini digunakan untuk apa? Saya. Kemudian you. You. Artinya Kamu. Terus they. They. Artinya Mereka. Kemudian we. We. Artinya Kita. Kemudian he. He. Dia apa artinya? Dia laki-laki. Dia laki-laki. Betul sekali. Kemudian she. She. Artinya dia Perempuan. Kemudian it. It. Nah, it ini digunakan untuk benda, objek ataupun bisa binatang atau makhluk hidup atau benda lain. Kemudian ada objek. Nah, pronoun objek ini juga sama.
ada 7 macam. Yang pertama ada repeat after me ya. Yang pertama ada me, Me. terus you, You. them, Them. us, Us. him, Him. her, Her. it. It. Nah, ini adalah untuk menggantikan objek. Nanti kita bahas lebih detail lagi. Nanti Mister ada contohnya ya. Kemudian ada possessive adjective. Nah, di sini Mister kasih titik-titik. Ada yang tahu kenapa? Gak tahu. Kita tahu. Jadi possessive adjective. Possessive itu artinya kepemilikan. Jadi misal kertas ini punya saya, ya punya saya. Kalau kertas itu punya kamu, ya punya kamu. Jadi bisa digunakan untuk itu. Jadi titik-titik ini bisa diganti dengan bisa diisi, maksudnya bisa diisi dengan noun atau kata benda. Paham? Jadi ini untuk kepemilikan. Yang pertama, repeat after me ya. My. My. Contohnya my book, my paper. My paper. Kemudian yang kedua your. Your. Terus their, Their. our, Our. his, His. her, Her. its. Its. Oke, kemudian ada possessive pronouns. Nah, possessive pronoun ini tidak diikuti dengan noun atau kata benda. Yang pertama, repeat after me. Mine, Mine. yours, Yours. theirs, Theirs. ours, Ours. his, His. hers, Hers. its. Its. Oke. Kemudian ini adalah pronoun yang terakhir, namanya proses refleksi pronoun. Jadi kita mempelajari 5 pronoun aja ya. Sebenarnya itu masih ada banyak, cuma kita 5 aja biar nggak bingung nanti. Yang pertama, nah, apa kegunaannya refleksi pronoun itu? Refleksi pronoun itu gunanya untuk artinya itu untuk sendiri, maksudnya diri sendiri atau diri kamu sendiri, diri kalian sendiri, paham? Ya. Yang pertama, repeat after me ya. Myself, Myself. yourself, Yourself. themselves, Themselves. ourselves, Ourselves. himself, Himself. herself, Herself. itself. Itself. Nah, jadi ini adalah apa namanya tata letak pronounnya. Jadi ada subjek, objek, possessive adjective, possessive pronoun, lalu ada reflexive pronoun. Oke, next. Kemudian kita akan bahas contohnya nih dalam sebuah kalimat. Kita baca sama-sama ya, repeat after me ya. Yang pertama, Adam eats a candy. Adam is a candy. Nah, ada yang tahu nggak ini pronounnya di mana? Sudah saya kasih tanda merah. Apa pronounnya? Adam. Jadi Adam itu adalah sebagai subjek pronoun atau pronoun of subject. Jadinya Adam ini subjek dari kalimat tersebut. Subjek biasanya berada di awal kebanyakan ya. Terus yang kedua, repeat after me. Susie go to mall with Susan. Susie go to mall with Susan. Nah, di sini ada lagi ya yang Mister tandai. Yang pertama ada apa? Susie. Susi. Nah, Susi ini adalah sebagai sama seperti Adam. Posisinya ini sebagai subjek pronoun. Jadi sebagai subjek yang menjadi kelanjutan dari kalimat ini atau Susi ini subjek pronoun namanya ya. Terus kemudian ada Susan. Nah, Susan kan bukan subjek. Berarti Susan ini adalah objek pronoun. Objek pronoun juga bisa diganti dengan apa tadi? Objek pronoun dari dia perempuan. She. Si. Kalau objek iya. Susi ini kan bisa diganti dengan subjek pronoun she. Her. Berarti Oh. she go to mall with Her. her. Betul sekali. Tepuk tangan. Itu anak-anak kegunaan dari pronoun untuk menggantikan kata bisa subjek bisa menjadi objek pronoun. Jadi biar tidak ada pengulangan kata, biar lebih efektif katanya. Kemudian contoh yang ketiga, baca sama-sama, repeat after me. I have 5 books. I have 5 books. My books on the desk. My books are there. The books are mine. The books are mine. Nah, kita baca satu persatu nih. Yang pertama ada I. I di sini sebagai apa? Sama seperti Adam dan Susi. Subjek. Betul sekali. Jadi I di sini adalah sebagai subjek. I have 5 book. Saya memiliki 5 buku. Kemudian, nah, my book on the desk.
Kemudian my ini adalah sebagai posesif karena kepemilikan. Ada yang tahu apa yang dimiliki oleh my ini? Books. Betul sekali ya. Jadi books ini adalah noun. Jadi ini adalah noun. My books itu buku saya di atas meja. Terus the books are mine. Nah, ini yang saya tandai, ini namanya possessive pronoun. Possessive pronoun ya. Jadi possessive pronoun ini tidak tidak diteruskan oleh noun seperti ini. Jadi mine itu ya buku ini milik saya ya milik saya. Paham? The books are mine. Mine itu artinya milik saya. Jadi nounnya kan sudah disebut di awal. The books ini terus are mine. Jadinya mine itu sudah jelas milik saya. Paham ya? Kemudian contoh yang keempat. Repeat after me ya. You can do your homework yourself. You can do your homework yourself. Nah, jadi di sini sama seperti yang di atas. Pertama ada you. You di sini sebagai apa? Subject pronoun. Jadi you can do your homework. Nah, ini sama seperti yang atasnya. Your adalah possessive adjective karena kepemilikan dari noun di sini apa? Homework. Jadinya your homework. You can, kamu bisa melakukan mengerjakan PR-mu yourself. Nah, yourself ini masuk ke reflexive pronoun. Artinya sendiri atau dirimu sendiri. Jadi artinya itu kalau di bahasa Indonesia kan ya, you can do your homework yourself. Artinya kamu dapat mengerjakan PR kamu sendiri. Paham? Ya. Kemudian next, ada contoh lain. Nah ini, Mister mau kalian baca satu persatu ya. Mau ditunjuk apa angkat tangan? Angkat tangan. Contoh yang pertama siapa yang mau baca? Saya. Oke, Amel dulu ya. Ayo dibaca Amel. He go to market with his sister. Ada yang tahu artinya apa? Dia pergi ke supermarket bersama saudara perempuannya. Lebih tepatnya pasar ya. Dia Ya. pergi ke pasar bersama saudara perempuannya. Kita baca sama-sama lagi ya. Di sini yang saya tandai, yang Mister tandai ini yang pertama apa? He. He sebagai subjek. Kemudian ada apa lagi? This. This sebagai apa tadi? Objek. Bukan. This itu sebagai pronoun adjective pronoun. Ya. Jadi kepemilikan. Pemilikan ya. Kemudian yang kedua, siapa yang mau baca? Ainur mungkin. Oke. Baca ya Ainur. Yang contoh kedua. Birds of paradise only exist in Papua. They are very beautiful. Ada yang tahu artinya apa? Gak tahu. Ada yang tahu nggak? Bird of paradise itu artinya apa? Burung surga. Ya benar, artinya burung surga. Cuma ada namanya. Jadi burung jadi bird of. Nah betul Ainur, burung cendrawasih. Jadi bird of paradise itu artinya burung cendrawasih. Dinamain bird of paradise mungkin karena warnanya indah. Ya, only exist in Papua, hanya ada di Papua. Yang pertama, bird of paradise ini sebagai apa? Subjek. Kemudian they are very beautiful. Nah, ini juga sebagai apa? Subjek. Bedanya apa? Bedanya they ini diganti untuk menggantikan kata bird of paradise. Kenapa? Supaya bird of paradise ini tidak diulangi lagi di kalimat selanjutnya. Supaya lebih ringkas. Kemudian contoh yang ketiga. Siapa yang mau baca? Saya. Saya. Contoh yang ketiga dibaca ya. Sugar is sweet. It can cause diabetes. It is dangerous for you. Tepuk tangan dulu. Nah, yuk kita sudah sama-sama. Sugar is sweet, artinya gula itu manis. Sweet itu manis ya. Nah, di sini subjeknya apa? Sugar. It can cause diabetes.
subjeknya apa di sini? It. Di sini it ini sebagai pronoun of subject yang menggantikan Sugar. sugar. It is dangerous for you. Di sini apa? Subjek yang menggantikan sama sugar. Jadinya sugarnya tidak diulang-ulang ya, diganti dengan it. Nah, ini kemudian is dangerous for you. Nah, you di sini ini sebagai Objek. objek. Oke, kemudian Lina baca contoh keempat. I have a cat. My cat likes whiskas. Nah, ada yang tahu artinya apa? Saya memiliki kucing. Kucingku suka whiskas. Betul sekali, tepuk tangan. Nah, yang kedua ya. Di sini subjeknya apa? Sudah jelas ya apa ya? I. Kemudian ini my cat ini sebagai posesif Adjektif. posesif adjektif karena kepemilikan dari Cat. 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 Oke, paham ya? Ya. Kemudian yang terakhir, repeat after me saja, dibaca sama-sama. This body is mine. This body is mine. I have the right to love myself. I have the right to love myself. Jadi artinya, kalau dibahasa Indonesiakan ini artinya tubuh ini milik saya. Jadi saya berhak untuk menyayangi diri saya sendiri. Jadi yang pertama ini jelas ya, subjek ya. Ya. Subjek. Terus ini mine. Tadi mine itu apa? Posesif pronoun. Jadi kalau posesif adjektif itu kepemilikan yang dilanjutkan sama noun, itu yang posesif adjektif. Kalau posesif pronoun itu tidak ada nounnya, ya mine, milik saya, paham? Ya. Kemudian I have the right to love myself. Saya berhak menyayangi diri saya sendiri. Jadi myself ini masuk ke refleksif Benar. pronoun. Myself ini diri saya sendiri. Yourself, diri kamu. Ourselves, diri kita. Oke, next. Nah, di sini ada practice the dialogue. Jadi, Mister mau pilih 2 orang dari kalian untuk praktek maju di depan untuk membaca dialog di PPT ini. Ayo, siapa yang mau maju? Aku. Amel sama siapa? Cewek. Angkat tangan apa saya tunjuk? Enggak ada betul. Ayo Amel sama Jaya maju ke depan ya. Kasih tepuk tangan dulu untuk Amel sama Jaya. Oke, silakan dibaca. Amel sebagai Mary, terus Jaya sebagai Jane. Silakan dimulai. May I borrow your book? That's fine. May I borrow your comic well? It doesn't belong to me. Whose comic is it? It's Rudy's comic. Kasih tepuk tangan. Oke, silakan kembali. Kita baca sama-sama lagi ya. Di sini Mister enggak kasih tanda di mana saja pronounnya, tapi Mister mau ngetes kalian nih udah paham apa belum. Tadi pronounnya itu di mana aja. Yang pertama di kalimat paling atas. May I borrow your book? Ada yang tahu pertama pronounnya apa? I sebagai Subject. betul sekali. Kemudian ada apa lagi? Your sebagai Possessive. posesif adjektif. Posesif adjektif kepemilikan dari Book. Kemudian, nah yang kedua ini nggak ada ya. Yang ketiga ada lagi. I Sebagai subject. sama yang di atas apa ini? Your Sebagai possessive adjektif. adjective. Nah, kemudian ini beda. Yang baris keempat. It doesn't belong to me. Yang pertama apa? It sebagai subjek. Kemudian ada Me. he sebagai Object. objek. Jadi ini adalah objeknya. Objek biasanya itu ditaruh paling belakang sendiri. Paham? Ya. Kemudian it is Rudy's comic. Nah, yang pertama apa? It. Sebagai subjek. Kemudian Rudy. Rudy ini sebagai apa?
Possessive Adjektif, betul sekali. Jadi Rudy ini adalah apa? Yang memiliki noun. Nounnya di sini apa? Komik. Komik, betul sekali. Oke. Oke, next. Bro. Nah, kemudian Mister akan kasih tugas. Ini PR saja, dikerjakan di rumah. Bisa dikumpulkan minggu depan ya. Tolong Amel dibagikan ya. Mari kita mengerjakan tugas. Terima kasih Amel. Ya, you're welcome. Ya, Mister, you're welcome. Oke, next. Jadi tugas ini dikerjakan di rumah masing-masing, dikumpulkan di pertemuan selanjutnya ya. Ya. Nah, jadi tadi kita sudah belajar tentang apa? Pronoun. Pronoun ada apa aja? Subjek, objek, posesif, adjektif, Ya. Posesif. Posesif pronoun. Pronoun. Yang terakhir refleksif pronoun. Oke, jadi itu adalah materi tentang pronoun. Pronoun digunakan untuk kata ganti supaya kalimatnya tidak terlalu kurang efektif, supaya bisa menggantikan kata-kata yang berulang. Jadinya bisa digunakan bisa menggunakan pronoun. Jadi itu adalah fungsi dari pronoun. Kemudian selanjutnya di pertemuan selanjutnya Mister mau kalian buat satu grup yang berisi 2 orang. Kalian setiap kelompok itu kalian bikin dialog seperti yang Mister contohkan di PPT tadi. Harus ada pronounnya. Bisa cuma pronoun subjek atau objek aja, minimal 2 itu, subjek sama objek. Kalau bisa, kalau lebih bagus lagi, bisa ditambahi sama refleksif pronoun, adjektif, terus tadi possessive pronoun. Oke, jadi itu dulu materi pada pagi hari ini. Hati-hati nanti pulangnya ya. Mister akhiri mata pelajaran pada pagi hari ini. Selanjutnya materinya selain tentang pronoun, selanjutnya kita akan bahas tentang descriptive text. Jadi descriptive text ini pronoun ini sangat penting untuk descriptive text ini. Oke, itu dulu pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kalian pulangnya lancar dan sampai tujuan. Mister akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mister. Welcome.